Mungkin begini. Lagi begini aku nih. Oh, dua kali. Oke, ini kontingen saya baru pada pulang enggak, Kak? Capean volley kali. Tadi harusnya saya dampingi, tapi kan karena saya ngurusi P5 dulu, jadi nggak bisa ke sana. Tadi ketemu sama Kak Heru, Kak Aris. Iya, tadi Kak Heru yang bisa. Baik Kakak, kita mulai Kakak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, sejahtera, kebajikan, rahayu untuk kita semua ya Kakak. Ya Kakak, untuk sesi tatap maya kali ini nanti durasinya 2 JP ya Kakak. Nah ini jadi untuk sesi kali ini yaitu hari Senin tanggal 18 November 2024. Materi yang akan nanti kita diskusikan di sini yaitu umpan balik rencana tindak lanjut sekaligus pengantar bukti karya. Jadi nanti di sini akan kita lakukan umpan balik terhadap rencana tindak lanjut sudah Kakak kemarin buat dan sudah dikirim. Setelah itu nanti juga kita akan menjelaskan tentang bukti karya yang nanti akan Kakak buat. Ini merupakan tugas terakhir ya Kak. Tugas terakhir. Setelah itu nanti sudah selesai, tinggal menunggu kelulusan dan harapannya nanti ya ini juga penting katanya dengan kelulusan kayak bukti karya ini istilahnya puncaknya kita ya nanti di bukti karya ini nanti puncaknya kita kegiatan PKG ini. Baik Kakak, kita mulai dulu dengan berdoa. Mungkin sini Kak Edi bisa berdoa Kak Edi. Siap kali. Mari rekan-rekan semua, kakak semua, mari kegiatan pada siang hari ini kita awali dengan berdoa bersama agar nantinya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dengan menundukkan kepala, berdoa di tempat, mulai. Berdoa cukup. Monggo Kak Ali, kalau kondurke panjenengan malih. Baik, terima kasih Kak Edi yang sudah memimpin doa pada sesi tatap maya kali ini. Berikutnya ya, kita sudah doa bersama. Ya ini kesepakatan kelas bersama ya Kakak. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau bisa juga langsung, dan gangguan teknis adalah yang wajar. Ini kesepakatan kelas kita ya Kakak. Nah ini, halo Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL, dan yang kedua, pengantar bukti karya. Lanjut, agenda kita pada sesi ini yaitu yang pertama pembukaan 10 menit, ruang umpan balik rencana tindak lanjut
RTL 20 menit. Yang ketiga, pengantar bukti karya selama 40 menit, diskusi tanya jawab bukti karya selama 15 menit, dan penutup 5 menit. Nah ini kakak, ini kita ya ini kok kayaknya kok ada tegang kakak. Santai aja kakak, kayak ujian ya, tegang semua. Ini Sudah deg-degan itu Kak. siapa yang mau memberikan tes biar nggak tegang nih kak, atau apa ya, tanya jawab itulah pak, kayak semacam parian apa gitu, monggo kak, biar seru aja, biar nggak tegang gitu kak, suasananya kok kayaknya tegang gitu loh kak. Monggo, ini siapa yang memberikan? Kak Endang, Kak Nur, Siti. Kak Tri, ayo Kak Tri, kula mboten saged kula. Kak Tri, ayo Kak Tri. Kak Tri. Ya, Kak Tri, silakan Kak Tri. Bebas Kak Tri mau nyampaikan apapun, yang penting bisa membuat suasana menjadi ramai gitu Kak Tri. Saya baru izin Kak, saya masih Zoom double ini Kak, yang lapang gerak. Oh, gitu ge. Kak Admi berarti, Kak Admi ya. Ngerti ya mau. Silakan Kak Admi. Tari Bangjo nggak apa-apa Iya, Kak Admi. iya. Tari Bangjo nggak apa-apa. Baiklah, lagi karo ngomong bocil nanti terdengar enggak ya? Nggak apa-apa Kak. Pindah ruangan sebentar. ADL Ibu ke sana sebentar, nanti Ibu nanti balik sini lagi. Izin anak lenang raweh. Baik, karena ini apa ya, saya di TK men rodo ono tepuk-tepuke, nanti kita tepuk 1 sampai 5 ya kakak-kakak semua. Ketika nanti tepuk 1 jawabnya yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, kemudian tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5-nya siap bermain. Tepuknya gimana Kak Admi? Nggih, untuk tepuk 1 kita coba ya. Lah iki sing ketok gur aku dhewe iki. Enggak apa-apa itu karena sinyal kok guran. Oh ya udah. Tepuk 1 yes, kemudian tepuk 2-nya oke, kemudian tepuk 3-nya semangat, tepuk 4-nya konsentrasi, kemudian tepuk 5-nya siap bermain. Nanti selanjutnya ada permainannya. Oke, siap ya kakak-kakak semua? Ya, siap. Dibuka aja. Tekan aja mic-nya. Ya, biar nanti ini kelihatan, jangan terlihat. Yuk, mulai ya. Tepuk 1. Yes. Ya, jawabnya. Tepuk 2. Oke. Kali belum kelihatan tepuknya. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap bermain. Oke, tepuk 5-nya siap bermain. Kemudian selanjutnya kita akan mengingat makanan-makanan tradisional. Yang pertama kepean ya. Yang pertama kakak-kakak harus menirukan. Nah, anak TK ini kan senengannya nirokke gitu ya. Nah, anak TK itu nirokke. Sekarang tirukan puli tempe. Yang pertama puli tempe. Yang kedua jadah woran. Yang ketiga tempe manding. Yang keempat ento. Ini nanti mengingat loh ya. Kemudian selanjutnya piwol gatot, sego berkat, enak tenan. Udah siap? Mic-nya dibuka dong biar terdengar. Kak Misni belum dibuka, Kak Endang. Siap. Oke, tadi sinyalnya hilang, diulangin dulu. Yo, Pak Dunar ditulis.
kulit tempe. Terus kulit tempe, terus jadah oran, tempe manding, entonto, Alah lah. tiwul gatot, sego berkat, Agak enak sedikit. tenan. Men, Kak Sapta men tegang. Aduh. Sapta ben tegang. Siap ya? Kita mulai dari tepuk satunya. Tepuk satu kita mulai, terus dilanjut yang ini. Training kita Oke, siap semua. Tepuk satu. kita betul Yes. nggih, yang penting gelap Mas Ray. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Semangat. Tepuk empat. Tepuan ya betul betul kok Pak. Tepuk lima. Siap bermain. Siap. Awas. Main. Sing kagungan kepean dibaca. Puli tempe jadah sporan, tempe manding ento-ento, gatot tiwo sego berkat Waduh. enak tenan. Wis saiki ditirokke Hati-hati, tekan hati-hati. angel, Kak. Iki saiki aku mirengke genti. Aku mirengke genti. Ento. Yo, siap. Wes. Minta tolong Mbak Indah, minta tolong Mbak Indah. Ya. Ya, Siap. kanan. Suruh ngapain ini? Ya, ya. Nah, itu suruh baca yang tadi itu dengan Dua. siap 1, 2, 3 puli tempe jadah oran tempe wis ditulis Tempe manding, entondo, gatot tiwul, sego berkat. Tuh. Enak tenan. Berkat. Ingat dong. Puli tempe jadah oran tempe manding ento tiwul gatot enak tenan. Sego berkat enak tenan. Oh, tiwul gatot ora gatot tiwul. Oh, alah. Kekalingane ento Siapa tadi yang bisa cepat? Aku bisa aku. Yang sudah bisa cepat. Mau diulang atau menyerah? Diulang. Menyerah ulang ya. Ayo Kak Edi siap, Ulang. Kak Nur Siti, Kak Ali juga ikut dong. Siap. Kak Sapta mana Kak Sapta suaranya? Kak Heru mana suaranya? Siap ya? Siap. Kak Edi siap, Kak Edi siap. Kak Trias sudah Iki siap. saka tepuk apa enggak ini? Dari tepuk apa enggak ini? Kak Wisni siap. 1, 2, 3. Puli tempe jadah Puli tempe oran. jadah oran, tempe manding, entok tiwul gatot, sego berkat. Enak tenan. Enak tenan. Tenang. Ah, Tepuk Kak Edi tangan. cuma senyum, Kak Edi, Kak Eli juga cuma senyum, Kak Ali. Enak tenan. Enak tenan Kak. Oke, nanti Bu. Berarti ini bisa besok dicoba ya. dibungkus ini dinggo sangu piknik Ya, iki. kok kepeannya dibuka Ya, besok siap. bulan. Oke Kak Ali, seperti itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Miatun. Ini sudah membuat suasana menjadi heboh, menjadi ramai kembali. Terima kasih Kak Miatun. Tepuk tangan buat Kak Miatun untuk ento-entonya. Baik Kakak, kita kembali lagi ke materi nggih. Tadi sudah ada ekspresi dari Kak Miatun yang membuat suasana menjadi ramai Kakak. Apa Pak? Oh, Baik, kita lanjutkan. Tadi bukan sudah ya, sekarang umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL yang kemarin kakak sudah buat dan juga sudah upload nggih. Ini umpan balik RTL. Untuk RTL ini kemarin yang penting nanti ada di dalamnya itu kan terdiri dari maksimal 9 slide itu yang di dalamnya yang pertama harus ada judul program atau kegiatannya apa, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada tujuan program, yang keempat ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar sehingga di situ ada kolaborasi ya. Yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ya, artinya mungkin di sini bisa memasukkan aset atau modal ya. Terus yang ketujuh rencana evaluasi dan yang kedelapan tantangan ya. Jadi
dalam membuat RTL ini harus mencakup 8 komponen nih Kakak, dan dibuat dalam 9 slide nih Kakak. Untuk kemarin untuk RTL-nya nggih, untuk rencana lanjutnya nggih. Seperti itu. Dari RTL yang sudah diunggah ini tadi saya sudah lihat ya Kak, itu masih ada yang belum ya, yang sudah mengunggah itu baru 11 ya Kak, 11 yang sudah, yang belum ada 3 ya. Itu terus di sini kan sebenarnya kan bentuknya harusnya bentuknya slide nih Kak, atau bisa nanti di PDF kan slide ya. Jadi nanti kalaupun mau ada tambahan video atau mungkin nanti foto-fotonya kurang bisa ditambahkan dengan link atau dengan file yang berbeda ya. Yang jelas nanti untuk 9 slide-nya itu yang utama. Dari ini saya langsung saja nih. Nanti yang Kak Admiati tadi sudah. Kak Tri Astuti ini bentuknya video nggak Kak Tri? Saya kirim 2 Kak, yang satu video, yang satu 9 slide itu. Kemarin itu ya maksudnya bisa dibaca semua enggak Kak, karena ternyata itu ketika saya ngunggah itu kan saya ngirim pertama 9 slide dulu dengan foto-fotonya termasuk dengan notulen dan lain sebagainya. Nah itu sudah terkirim. Cuma untuk link videonya itu juga mau saya kirim ke URL itu ya Kak, sekalian itu nggak bisa. Jadi harus kayak saya mengerjakan kembali gitu Kak. Berarti itu ada pengerjaan 3 kali pengerjaan tuh Kak, itu punya saya itu di LMS-nya. Yang pertama itu 9 slide yang ternyata saya kurang merevisi apa itu, kemudian saya kirim lagi slide file yang berupa PDF 9 slide itu. Kemudian yang ketiga itu berupa link dari 9 slide berupa video itu Kak. Nah, kemarin saya beri bisa dibaca semua enggak ya Kak, bermasalah enggak, karena ini ternyata harus sendiri-sendiri, enggak bisa bersamaan antara 9 slide yang PDF sama yang linknya YouTube video begitu Kak. Nggih, enggak apa Kak, seperti itu Kak. Jadi yang penting ada slide sendiri, terus nanti misalkan mau ditambahkan dengan video atau link foto-foto juga boleh Kak. Yang penting nanti ada slide-nya gitu Kak. Tadi sudah, terus ini Kak Endang ini malah ke Belandang ya, 10 slide ya Kak Endang ya. Itu 10 sama penutup terima kasih kok Kak, yang terakhir itu. Kalau mau gitu, dihapus cuman terima kasih, jadi semuanya tetap 9, cuman yang satu itu hanya terima kasih gitu Kak. Maaf. Oke Kak, nggak apa Kak. Ini yang terlalu bersepakat Kak Misni. Kak Misni ada 17 slide ya Kak Misni. Ini sangat Masya Allah. Maaf Kak, itu soalnya pengerjaannya kan deadline-nya Sabtu toh. Kayak saya itu kan persiapan UP, jadi nggak lihat slide-nya, pokoknya teko dimasuk kayak gitu. Wes jos pokoknya jos. Tapi itu nanti ada ininya kok foto-fotonya itu kan 2 slide sendiri sama penutup. Nanti gini aja kami kan sudah ngirim ya, dan kirimnya memang sebelum deadline nggak apa-apa, nanti Kak Bisni tetap ngirim yang 9 slide ya Kak Bisni, nggak apa-apa, nanti tetap aman. Yang penting nanti berarti ada 9 slide. Saya nanti ngedit lagi untuk ngirimnya atau pripun Kak? Dikirim lagi aja 2 kali nggak apa-apa. Oh iya, berarti yang 9 itu ya? Ya, yang 9 itu yang satunya dibuat 9 slide. Karena itu sebenarnya kan satu slide itu isinya ada 3, nah itu tak pisah-pisah kayak gitu loh Kak. Iya nggak apa Kak. Kalau bersepakat nggak apa-apa, ini kita apresiasi sepakat ya. Nanti nanti yang turunnya bisa dikasihkan kakak yang belum nih, kayak Kak Widi belum, Kak Aris belum, Kak Nuridayati juga belum. Nanti bisa dibagikan ke kakak yang lain. Siap Pak. Terima kasih. Untuk Kak Widi malah ngirimkan link foto-foto pada waktu kita PTM kemarin, Selasa juga. Lu kok malah foto-foto yang PTM malah dikirimkan ke sini sama Kak Widi. Kak Widi ada kayaknya Kak Widi ya. Mohon untuk yang belum, Kak Widi, Kak Aris, Kak Nuridayati untuk segera ya Kak, karena ini kita
deadline-nya kita kegiatan ini berakhir sampai tanggal 29 November, Kak. Itu sudah batas akhir kita melakukan kegiatan ini, Kakak-kakak. Sehingga harapannya nanti semua tugas yang ada di LMS segera bisa Kakak lengkapi, ya. Karena setelah RTL ini masih ada satu tugas, yaitu bukti karya, Kak. Itu yang wajib dikirim juga nanti itu bukti karya itu sampai, sebentar saya buka. Itu untuk refleksinya nanti kita zoom tinggal sekali lagi, yaitu tanggal 26 November itu untuk merefleksi yang bukti karya Kakak, sehingga nanti sebelum 26 November harapannya Kakak sudah menentukan bukti karya. Nanti yang akan kita bahas di sini bukti karya itu berupa apa saja. Itu tugas terakhir, Kakak. Dan itu tugas terakhir nanti sebenarnya nggak begitu ribet, hanya nanti prosesnya yang agak panjang ya, karena Kakak nanti membuat bukti karya. Setelah itu nanti Kakak Kakak upload dulu di YouTube. Setelah itu nanti baru dimasukkan ke dalam LMS. Nanti setelah di LMS nanti ada persetujuan dari fasilitator. Baru nanti setelah dapat persetujuan dari fasilitator nanti bukti karya tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam PMM, sehingga nanti semua orang bisa melihat tugas Kakak di PMM. Jadi terhubung dengan PMM dan tugas Kakak yang bukti karya ini. Jadi merupakan tugas akhir dan tugas utama dalam PKG ini, ya Kakak. Jadi nanti tugas-tugas sebelumnya saya harapkan mulai dari yang modul 1, 2, 3 termasuk sampai yang kemarin aksi nyata itu, mohon yang belum dilengkapi nanti akan saya cek juga. Tapi mungkin sebelum nunggu saya ngecek, mungkin Kakak juga bisa ngecek sendiri, saya yang ini kurang, sehingga bisa segera dilengkapi, Kakak. Sampai nanti tanggal 26 tuh Kakak masih ada yang belum dilengkapi, karena nanti mungkin sebelum tanggal 29 itu nanti dari pusat dari BPGP itu sudah mengendaki nilai DLMS bagi peserta itu sudah masuk semua, sehingga nanti di tanggal 29 itu sudah ditentukan plenonya untuk menentukan kelulusan Kakak. Jadi harapannya saya juga mohon dibantu, dan Kakak juga bantu saya supaya nanti saya bisa menunjukkan nilai tidak terlambat, ya. Karena nanti kalau sudah di akhir di tanggal 26 sudah tidak bisa diterima lagi nanti untuk ketugasan di LMS-nya, ya. Karena nanti 29 itu sudah pleno di tingkat pusat di BPGP, sudah diplenokan nanti untuk menentukan kelulusan dari Kakak semua, ya. Jadi kelulusan itu ya termasuk dari tugas-tugas Kakak secara semuanya yang ada di LMS, dan juga kehadiran Kakak, ya, terutamanya pada waktu sesi tatap mas ini, ya, Kak. Itu juga nanti akan dilihat juga, ya Kakak. Itu Kakak. Itu ya, jadi yang belum saya rasa ini ada 3, Kak Widi, Kak Aris, Kak Nuridayati mau segera, ya, Kak, untuk RTL-nya, karena setelah RTL ini nanti Kakak harus segera membuat bukti karya, ya. Setelah Zoom ini langsung membuat bukti karya, karena itu hanya dibatasi paling enggak sekitar 6 hari, ya Kakak. Nanti sudah harus selesai, sudah harus diupload, sehingga sampai nanti bisa dimasukkan ke dalam PMM. Itu baru nanti dianggap sudah selesai, Kak, karya Kakak. Itu yang karya terakhirnya, gitu. Ini kita sekarang masuk ke dalam, nanti akan kita bahas, Kak, bukti karya itu berupa apa saja. Ini kita baru masuk ke dalam sesi umpan balik di RTL-nya, gitu ya Kakak. Untuk RTL ini ada kendala tidak, Kakak, dalam pembuatannya maupun penguploadannya? Karena kan ini RTL-nya kan mungkin melibatkan kasus Jawa, tidak hanya kita bekerja dengan sendiri, harus melibatkan guru mapel yang lain, bahkan mungkin juga melibatkan kepala sekolah bahkan, gitu. Itu kira-kira ada kendala nggak, Kak, dalam pembuatan ini? Oke, Kak Endang, silakan Kak Endang. Ya, terima kasih Kak waktunya. Saya hanya ingin menyampaikan kalau untuk RTL mungkin punya saya belum maksimal, Kak, karena terkait dengan waktu berkumpulnya kita dan teman-teman, dan juga karena untuk saat ini lembaga saya itu belum ada kepala sekolahnya, Kak. Jadi kemarin kita musyawarah rapatnya itu intern antara guru, wali,
dan juga tenaga kependidikan yang ada di lembaga, tapi belum ada kepala sekolahnya Kak, karena memang kemarin belum ada PLT yang ditempatkan untuk di TK Negeri Ngedang Sari. Nah itu nanti apakah bisa dilanjutkan untuk ke bukti karya Kak? Soalnya nanti berkaitan dengan persetujuan dan lain-lainnya menghambat atau tidak itu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Endang. Pada dasarnya di Kak Endang kan belum ada kepala sekolahnya, sehingga untuk RTL tidak masalah ya Kak Endang. Yang penting Kak Endang di situ sudah melibatkan rekan siswa yang lainnya, ya. Itu nggak masalah ya. Karena memang tidak ada kepala sekolahnya. Kaitannya dengan nanti untuk bukti karya, yang mungkin nanti kan di bukti karya itu kan nanti harus ada surat semacam kayak surat pernyataan nih Kak Endang. Kalau misalkan nanti mau buat modulasi ya kan nanti harus ada tanda tangannya. Nanti monggo sebagai pengganti kepala sekolahnya sesuai judis itu bisa digantikan siapa, monggo silakan, nggak apa-apa Kak. Sekarang nanti di situ ada 7 guru senior ya nggak apa-apa, guru senior tersebut karena memang kan nggak ada kepala sekolahnya. Nah selama ini kalau misalkan ada ketugasan buat surat tugas dan sebagainya itu mungkin yang memberi tanda tangan itu siapa, nanti mungkin Kak Endang yang lebih tahu gitu, nggak masalah Kak. Itu ya Kak Endang. Jadi nggak ada kendala Kak Endang, nggak ada masalah. Ya, terima kasih Kak. Nggak masalah. Yang penting nanti misalkan ada surat yang perlu ditandani pimpinan ya nanti Kak Endang bisa, biasanya kalau seperti itu bisa untuk menandatangani siapa ya, itu nanti monggo yang lebih tahu Kak Endang, nggak masalah. Monggo Kak yang lain, Kak Triasuti silakan. Kak mohon izin, itu kemarin kan saya ngirim yang 2 itu gimana, saya ngirim kembali atau gimana, mengerjakan kembali atau gimana Kak untuk pengirimannya itu? Maksudnya yang RTL? Ya, yang RTL itu bisa dibaca nggak pengiriman saya yang dua-duanya itu Kak, yang malah ketiga kalinya itu Kak. Kalau Kak Tri sudah mengirim nggak usah Kak. Oh ya, saya juga ngirim ke Kak Ali lewat Jabri juga. Oh ya. Baik itu yang 9 slide atau baik itu yang lainnya. Yang penting bisa dibaca semua ya Pak ya Kak ya. Ya betul ya. Berarti nggak perlu kirim kembali kan Kak ya? Nggak perlu kirim kembali Kak. Sudah cukup itu sebenarnya. Sudah bagus, sudah ada slide-nya, sudah ada videonya ya, sudah ada foto-fotonya, itu sangat lengkap sekali Kak. Karena memang di sini yang utama kan memang slide-nya, tapi kalau mau ditambahkan dengan dokumentasi yang lain bisa foto atau video itu lebih baik lagi gitu Kak. Nah, jadi nggak masalah, nggak usah kirim lagi Kak. Oh iya Kak, makasih. Monggo yang lain, kendala-kendala atau pengalaman yang ditemukan apa ketika membuat RTL kemarin. Mungkin Kak Misni yang tahu semangat 17 slide. Tanya, itu nanti kan tak rubah lagi. Nah, saya ngirimnya di LMS atau Japri jenengan? Di LMS nggak apa-apa, didobel aja, dikirim 2 kali. Tapi jangan dihapus yang dulu ya. Oh ya, berarti ditimpal aja nih. Yang pertama, yang kiriman pertama nggak usah dihapus, tinggal dikirim 2 kali. Saya kan bisa itu untuk kirim 2 kali. Tapi kemarin di Kulo itu nggak pakai video Kak, cuman foto buktinya. Itu apa? Nggak apa-apa nih. Dokumentasinya itu kan bisa berupa foto, bisa berupa video Kak. Foto nggak sudah cukup. Foto kan hanya menggambarkan, oh benar si A ini memang benar-benar sudah melakukan RTL, melakukan kolaborasi dengan temannya, dengan bukti, ada fotonya kan, kita hanya untuk menguatkan saja kan, gitu Kak. Oh iya. Terima kasih Kak Ali. Sama-sama Kak Misli. Monggo yang lain, Kak Admiatun, pengalamannya apa Kak Admiatun? Kak Admiatun baru keluar Kak menuju ke bimbelnya. Iya. Siap. Di sini Kak Edi, mungkin pengalamannya Kak Edi. Terima kasih Kak Ali. Pengalaman ketika kita melakukan RTL itu biasanya yang paling utama itu koordinasi antara dengan teman-teman sekolah dalam satu sekolah. Kadang ada yang pas ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, di situ yang kadang kita perlu koordinasi lebih lanjut. Tapi secara umum pelaksanaannya sudah berjalan dengan sesuai rencana lah Kak Ali. Sebenarnya cuma ke arah koordinasi aja seperti itu. Karena
kesibukan masing-masing teman sejawat gitu. Kayak gitu aja Kak Ali. Atau Dun. Nggih, Kak Edi, terima kasih Kak Edi. Berikutnya Kak siapa ini yang ada di sini ya? Kak Fajar, monitor Kak Fajar. Ya Kak Ali. Nggih. Apa Kak Fajar pengalaman atau kesan-kesannya atau kendalanya? Untuk pembuatan RTL yang kemarin itu secara garis besar tidak ada hambatan karena kegiatannya merupakan satu bagian dari P5 Kak. Kami mengambil P5 juga hampir sama materinya. Cuman untuk RTL-nya itu kita majukan. Jadi saya mohon untuk dimajukan diskusinya kan harusnya setelah ujian mungkin bulan Desemberan itu baru dilaksanakan RTL, tapi kemarin kami minta untuk diajukan sekaligus untuk sebagai pemenuhan tugas ini Kak. Jadi memang sudah menjadi satu bagian dari yang akan kami laksanakan di P5. Begitu Kak, terima kasih. Oke. Walaupun dimajukan tetap lancar ya Kak, nggak ada masalah nggak? Ya, cukup lancar, cuman kemarin Ibu Kepala Sekolah yang tidak hadir karena di tempat kami PLT Kak, jadinya hadirnya cuma hari tertentu aja. Nggak apa-apa Kak, yang penting ada teman sebat yang lainnya kan, nggak harus kepala sekolah Kak di situ, karena ada kemampuan guru yang lain, 1-2 sudah cukup, karena yang penting sudah ada kolaborasi, jadi kita tidak membuat sendiri Kak. Oke, terima kasih Kak Fajar. Kak Heru, monitor Kak Heru. Kak Nuridaya, monitor Kak Nuridaya. Ini kebetulan Kak yang belum Kak Widi, Kak Aris, Kak Nuridaya malah belum ada nih, belum gabung Kak. Baru Kak Aris nih. Kak Aris, monitor Kak Aris. Kak Aris baru bergabung ini. Mungkin ada kendala kenapa kok belum upload tugasnya. Kak Aris. Ya, ini dah sambil sama rapat persiapan job hari ini. Oke. Ya, siap Kak Aris, siap. Kak Aris sekarang ada kendala untuk pembuatan RTL-nya ini. Ada, sementara belum ambil gambar untuk dokumennya. Kalau kata-kata sama filenya sudah. Iya. Oke, siap Kak. Oke, terima kasih Kak Aris. Yang jelas untuk kakak yang belum nanti mau segera ya Kak, nanti supaya nanti tidak terus ditambah dengan yang tugas yang terakhir, yaitu nanti tentang ini Kakak, nanti akan bukti karya ya, itu yang terakhir nanti bukti karya Kakak. Baik, untuk umpan balik RTL tadi sudah dari Kakak tadi sudah menyampaikan prosesnya, mungkin juga tadi ada yang bukan kendala mungkin hanya mungkin tadi ada beberapa yang ketika Fajar dan Kak Endang itu tidak ada kepala sekolahnya memang karena belum ada ya, tidak masalah Kak. Jelas nanti sudah ada kolaborasi dengan mapel yang lain, jadi nggak masalah itu termasuk nanti dalam pembuatan bukti karya, nanti kalau diperlukan tangan ataupun pengesahan nanti monggo nanti bisa menyesuaikan juknis yang ada di sekolah Kakak masing-masing Jadi saya rasa untuk umpan balik di RTL ini cukup ya Kakak. Ada yang mau disampaikan kira Kakak untuk RTL ini? Kak Zazim baru masuk ini. Kak Zazim bisa monitor Kak Zazim? Nggak ada ya Kakak? Kalau tidak ada, kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pengantar bukti karya ya, ini yang merupakan tugas terakhir
kakak nggih. Nah, di sini untuk bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKK-BPJOK. Jadi nanti bukti karya kakak tersebut nanti akan masuk dalam PMM nih kakak. Ini topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PKK-BPJOK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Ya, yang pertama, alur aktivitas bukti karya untuk PKK-BPJOK 2024. Ya, ini revisi November 2024 ya kakak. Ini ya, jadi untuk alurnya perjalanan peserta program PKK-BPJOK itu ini kita flashback ke belakang ya kakak, untuk minggu ke-1 sampai ke-5 kemarin itu mulai dari pembukaan dan materi orientasi dan juga pembelajaran asinkron dan tatap maya. Asinkron itu ya pembelajaran mandiri termasuk mengerjakan tugas-tugas, dan tatap maya itu seperti yang kita laksanakan sekarang ini yaitu Jimit ya kakak. Terus di sini untuk minggu ke-6-nya kemarin kita PTM ya kakak, pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan di minggu ke-6, dan di minggu ke-12 ini ada penutupan penutupan, dan sebelum minggu ke-12 sudah ada minggu ke-11 yaitu unggah dokumentasi bukti karya. Ini merupakan tugas terakhir kakak yang harus diunggah, diupload. Selain di LMS nanti juga harus diupload di PMM sebagai bukti karya kakak. Oke. Maaf kakak, saya lanjutkan lagi kakak. Nah ini tadi untuk minggu ke-11 nanti unggah dokumentasi bukti karya, dan minggu ke-12 itu penutup kakak sudah selesai. Di sini ada, ini alurnya maaf ya, tadi dari minggu ke-6 itu minggu ke-7 dulu, maaf saya bacanya dari kirinya dari kanan dulu. Minggu ke-7 sampai ke setengah 10 yaitu pembelajaran asinkron dan tatap maya. Minggu ke-11-nya unggah dokumentasi bukti karya, dan minggu ke-12-nya itu penutup ya. Penutup di sini harapannya ya nanti penutupannya dengan membahagiakan dengan nanti kakak semua, harapan saya bisa lulus semuanya. Berikutnya ini sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKK-BPJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jelas ya Kak. Jadi di sini bukti karya ini nanti salah satu prasyarat kelulusan dari kakak-kakak. Sehingga ini memang penting sekali ini. Dan bukti karya ini bukan produk orisinal. Produk orisinal artinya produk memang asli yang dibuat dari kakak semuanya. Jadi bukan plagiasi atau mengambil dari punya orang lain atau punya temannya, ya memang benar orisinal buatan kita, dan wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi. Jadi maksudnya berdasarkan proses validasi nanti memang sebelum diunggah di PMM nanti kakak akan divalidasi oleh fasilitator. Nanti kalau sudah divalidasi oleh fasilitator, berarti nanti kakak bisa lanjut ke unggah ke PMM, dan itu sampai batas akhir. Berarti kalau misalkan divalidasi di sini kok masih ada ditemukan misalkan ada revisi, nanti silakan direvisi dulu, baru nanti dikirim lagi. Tuh, berikutnya di sini. Nah, ini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video
pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Jadi nanti bagi kakak yang bukti karyanya itu berupa video, nanti mau dipastikan untuk gambar dan suara itu bisa terlihat dan terdengar dengan jelas ya kakak. Dan mungkin sebisa mungkin dihindarkan misalkan kalau kita perekamannya di pinggir jalan ya mungkin jangan sampai terganggu oleh suara-suara kendaraan yang lewat. Misalkan apalagi ada yang ngebel-ngebel itu kan nanti menjadi videonya jadi terganggu ya kakak. Yang berikutnya video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik tersebut. Nanti ada surat khususnya di sini untuk surat izinnya ada surat. Kalau misalkan nanti kakak membuat video melibatkan peserta didik, peserta didik kan nanti kan video itu kan akan diunggah ke sosial media, baik itu nanti di YouTube maupun di PMM. Dengan begitu kan kalau kita mengunggah video dan melibatkan orang kan itu kan harus setuju ya, karena melibatkan dia supaya nanti dia setuju maka nanti ada form surat persetujuannya supaya nanti misalkan diunggah itu nanti pesertanya tidak terganggu atau tidak mengalami masalah. Itu kakak. Yang berikutnya, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi dalam konten yang nanti kakak buat itu tidak ada unsur saranya, pornografi, ya, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang terakhir, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Maksudnya di sini kakak nanti misalkan mengutip kata-kata atau mengutip dari sumber yang lain, mau nanti kakak menyebutkan sumber referensinya, misalkan dari buku ini, judulnya ini, pengarangnya ini, ya seperti yang kakak misalkan buat jurnal atau buat apa kan harus ada referensinya gitu. Nanti sama ini nanti di karya kakak juga nanti kalau misalkan kakak mengambil kutipan ataupun mengambil bahan dari buku atau dari internet itu juga nanti mohon dilampirkan referensinya ya. Kalau internet ya linknya, link sumbernya misalkan dari apa nanti dilampirkan di situ. Tuh. Oke, kita lanjut dulu kakak. Ya, alur validasi bukti karya untuk PKGP juga. Ini untuk alur aktivasi karya bukti karya di LMS diseminasinya kakak. Jadi nanti saya besarkan kakak. Ini nanti di sini ada beranda ya seperti di LMS kakak itu ya. Nanti di sini ada ada di LMS itu materi-materi di LMS. Nah, ini nanti di sini ada bukti karya di bagian bawah kakak. Kalau kakak buka LMS di bagian bawah itu nanti ada bukti karya. Di sini ada unggah draft bukti karya. Nanti setelah itu nanti kita ada sesi tatapannya lagi kakak. Setelah itu nanti berbagi bukti karya, umpan balik penyelenggaraan itu berarti sudah selesai. Jadi nanti kakak di bukti karya itu nanti harus melampaui 3 sesi ini ya kak. Nah ini peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Nanti di bagian kiri kan ada kakak di semua modul, di bagian bawah nanti ada bukti karya ini ya. Aktivitas bukti karya berbagi menjadi 3. Nanti di bukti karya ada 3 sesi ya kak. Yang pertama unggah draft bukti karya. Menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Jadi menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri ini ada unggah ini ya. Terus refleksi bukti karya ini refleksinya di sini ya. Mengikuti sesi virtual bersama fasilitator ini nanti yang ada titik hijaunya besar ini ya. Nanti ini sesi refleksi dan yang ketiga berbagi bukti karya. Dalam berbagi bukti karya ini salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi nanti kakak dalam berbagi bukti karya ini nanti kan unggah di LMS itu melalui tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi nanti proses ini nanti kakak membuat
bukti karya, mengunggah draft bukti karya tersebut. Nanti setelah disetujui oleh fasilitator, divalidasi oleh fasilitator, nanti baru bukti karya tersebut bisa diunggah di PMM. Ya, setelah bisa berhasil juga di PMM, nanti link atau tautan yang ada di PMM nanti kakak sematkan lagi di LMS, ya, di bagian di berbagi bukti karya tersebut, sehingga nanti peserta yang lain bisa melihat bukti karya kakak yang sudah melalui PMM. Kita lanjut, nah ini unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi lembar pernyataan itu termasuk yang tadi saya jelaskan, itu lembar pernyataan. Misalkan kakak membuat video melibatkan peserta didik lah, itu nanti memerlukan lembar pernyataan izin supaya nanti peserta didik yang terlibat dalam pembuatan video itu nanti kalau misalnya video itu diunggah tidak ada masalah. Jadi mereka sudah diizinkan dan sudah mengetahui, sehingga ketika kita melibatkan seseorang untuk kita buat video untuk konten tersebut diunggah di sosial media, di YouTube, di PMM, sehingga orang yang kita libatkan tersebut sudah kita sudah mengizinkan kita, sehingga tidak ada permasalahan ya, jadi tidak ada pelanggaran dalam IT ya, itu maksudnya ya Kak. Jadi ini ada hanya ini saya ada fitur-fitur ya Kak, untuk penjelasan fitur, misalkan periode ini pengumpulannya ya, diunggah draft bukti karya di sini ya, ini ya Kakak. Jadi ini periode pengumpulannya ini di sini 26, ini hanya contoh ya, karena di sini Agustus, ini hanya contoh saja ya, padahal kita sudah November ya, ini contoh saja. Anda dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS destinasi PKP. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Jadi nanti kakak selalu memantau ya di LMS ya, itu periodenya kapan, misalkan mengunggah draftnya kapan, nanti mengunggah di PMM-nya kapan, terus nanti mengunggah lagi di berbagi bukti karya di LMS itu kapan juga. Nanti kakak silakan dipantau, jangan sampai terlambat ini untuk bukti karyanya. Bukti karya merupakan hasil akhir dan merupakan salah satu syarat kelulusan ya, nanti ini sebagai bahan juga untuk pleno kelulusan kakak ya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKGBI juga sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Ini nanti klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Nanti lembar pernyataan di LMS ada kakak. Yang ketiga, klik kerjakan untuk memulai mengunggah produk bukti karya. Ini seperti biasa ya kak, nanti kan ada di situ ada tombol kerjakan, nah itu mulai bisa tombol kerjakan di situ kakak. Berikutnya ya kakak, kita lanjut dulu. Nah ini peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKGBI. Ini lembarnya seperti ini kakak, nanti yang kakak bisa unduh yaitu dengan menandatangani formulir ini atau centanglah pada kotak di samping persetujuan. Ini nanti kakak tinggal mengisi ini terus dimintakan tanda tangan gitu lembar pernyataannya gitu. Ini nanti dibutuhkan sekaligus untuk bukti karyanya juga, untuk penguat bukti karyanya ini. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF. Jadi nanti kakak isi dulu, baru nanti di PDF-kan ya, di scan ya, di PDF-kan bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Jadi nanti untuk lembar pernyataan ini nanti kakak bisa unduh lewat tautan di LMS kakak, nanti ada di situ. Kita lanjut dulu. Ini pemilihan kategori bukti karya. Nah, jadi untuk pembuatan bukti karya ini nanti ada 3 jenis ya kak. Nanti kakak bisa memilih dari ketiga jenis tersebut ya. Yang pertama itu nanti bukti karyanya bisa berupa praktek baik. Jadi nanti praktek baik kakak itu bisa digunakan sebagai bukti karya. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktek baik dapat berupa
refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar juga yang berusaha pada peserta dalam format dokumen PDF atau video. Jadi kalau kakak milih praktek baik ini nanti bentuknya bisa video maupun bisa PDF, gitu ya kak. Yang kedua nanti bukti karya yang kedua yang bisa dipilih yaitu praktek pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Ini juga nanti kakak bisa membuat praktek pembelajaran. Misalkan kakak melakukan pembelajaran di kelas bisa di video ataupun dengan PDF. Ya kakak. Terus yang ketiga, kakak bisa membuat bukti karya berupa RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen atau PDF. Kalau yang RPP atau modul ajar ini khusus hanya PDF ya kak, karena memang kita kan buat RPP dalam modul-modul nggak bisa divideokan ya mau nggak mau hanya bentuknya hanya PDF kan kalau RPP atau modul ajar. Tapi kalau praktek pembelajaran kita bisa bentuknya bisa video maupun bisa PDF karena praktek kita mengajar bisa di video bisa dengan laporannya kalau mau PDF-nya. Praktek baik ya nanti kakak bisa mengambil praktek baik tentang apa, nanti bisa berupa video atau hasil praktek baiknya itu bisa berupa PDF. Jadi ada 3 pilihan nih kakak. Nanti kakak dalam membuat bukti karya nanti bisa memilih mau bentuknya praktek baik, apa praktek pembelajaran atau RPP atau membuat modul ajar. Ini cara mengunggahnya, unggah draft bukti karya di LMS ya. Ini cara mengunggahnya nanti pasti unggah draft bukti karya nanti kakak mengisi ini ya, mengisi ada kategorinya, misalkan kategorinya kakak milih di sini ada praktek baik ya pilih praktek baik, kalau mau RPP modul belajar ya kakak nanti tinggal milih pilihannya di sini ya. Ya terus berikutnya di bawahnya bentuk karya nanti bentuknya apa, misalkan video atau PDF gitu ya. Judulnya apa? Di sini nanti judul karya kakak nanti tuliskan di sini, deskripsinya nanti mungkin deskripsi singkat tentang bukti karya kakak itu seperti apa. Misalkan kalau RPP atau modul belajar kan modul ajar kelas berapa, mapel apa, tentang materi apa, mungkin di situ yang untuk deskripsinya ya. Terus di sini untuk bentuk karyanya di sini kan ada ini ya, ini ada bisa PDF atau video gitu, nanti tinggal kakak memilih ya. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda, bisa praktek baik. Pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video, salin tautan yang video yang telah Anda unggah ke YouTube. Jadi nanti untuk kalau video nanti yang disematkan itu link yang sudah diunggah di YouTube ya kakak. Jadi bukan di drive, tapi kalau kakak mau bentuknya video, jadi video itu harus diunggah dulu di YouTube, baru nanti link dari YouTube tersebut yang nanti ditautkan atau diunggah di LMS. Kalau PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Ini kalau PDF biasa ya kakak. Yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Ini ya kakak, hashtagnya PKG, PJOK, pagar guru belajar, pagar murid belajar. Hashtagnya ini kakak. Hashtag PKG, PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Ini kalau judulnya diberi ini kakak, ditambah ini. Terus yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Jadi di sini nanti berikan deskripsinya singkat, secara singkat saja ya kakak. Itu untuk panduan untuk mengunggah draft bukti karyanya. Berikutnya di sini unggah draft bukti karya di LMS. Ini cara mengunggahnya sudah tadi ya kak. Ini nanti kakak memilih judul. Terus di sini ada jenjang. Misalkan jenjangnya nanti kalau misalkan membuat RPP ya jenjangnya misalkan kelas berapa, 10 atau berapa. Jenjangnya SMP, SMK, atau TK ya. Kalau di sini kan kelasnya tinggal di kelas berapa yang nanti kakak akan buat atau materinya untuk kelas berapa. Terus di sini temanya apa. Terus di sini ada sarana dan prasarana ya. Nanti tinggal diklik aja kakak ada pilihannya. Unggah ya. Ini jenjang misalkan di sini SMP ya kelas 7 ya. Khususnya ada mata pelajaran. Nah ini tinggal pilih saja mata pelajaran lagi. Pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci, mata pelajaran atau modul proyek. Pilih tema bukti karya Anda, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda.
Yang ke-9, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Yang ke-10, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Jadi kalau kakak nanti sudah selesai mengunggah, nanti di bagian bawah kiri di sini ada tombol kumpulkan, baru nanti kakak klik ini kalau kakak sudah mengisi semuanya ini. Jadi di akhir jangan lupa di klik tombol kumpulkan. Berikutnya, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek pembelajaran. Ini kalau unggah draftnya berupa praktek pembelajaran enggak Kak? Jadi praktek pembelajaran nanti tinggal pilih praktek pembelajaran. Sama ya judulnya, deskripsi. Kalau yang tadi kan itu praktek baik ya, karena ada pilihannya ya, praktek baik, terus kategori praktek pembelajaran dan ada RPP. Nah, ini yang praktek baiknya, ini yang praktek pembelajarannya, ini di sini ada pilihannya ya. KTP dengan yang membedakan di kategorinya ya Kak. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda, praktek pembelajaran. Berarti kalau kakak milih praktek pembelajaran, nanti pada waktu kategorinya ini memilih yang praktek pembelajaran. Pilih bentuk karya dari produk yang Anda telah buat ya, misalkan video ya, kalau video nanti salin tautannya, kalau PDF ya tinggal ditautkan PDF-nya, diunggah PDF-nya. Lengkapi judul bukti karya tambahan sharing ya, sama ya. Berikan di sini sama ya ini ya, untuk yang nomor 2 sampai 4 ini sama ya. Ini kalau kakak milih praktek pembelajaran. Yang berikutnya, unggah draft bukti karya kategori praktek pembelajaran, ini sama dengan yang tadi ya. Sama ini. Oh, ini kelanjutannya ya. Karena di 4, yang ke-5, pilih jenjang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka ini sama ya. Pilih sarana prasarana, unggah lembar persetujuan bukti karya, klik kumpulkan, sama ini ya. Ini yang bukti karya yang untuk RPP atau modul ajar ini sama, tinggal nanti di kategorinya kakak milih yang RPP atau modul ajar, sama ya. Terus pilih kategori modul ajar, bentuk bisa video, bisa PDF. Kalau modul ajar atau RPP berarti tidak bisa video ya, hanya khusus modul ajar ini nanti bisanya hanya PDF. Itu ya kan nggak mungkin kita memvideokan PDF ya, hanya PDF saja. Lengkapi judul sama ya Kak, lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda. Nanti tinggal kumpulkan sama di bawah. Ini ya, ini selanjutnya pilih jenjang ya, ini sama ya Kakak. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, mata pelajaran lengkapi asesmen terkait modul bukti karya Anda. Nah, kalau Kakak nanti memilih RPP atau modul ajar, berarti nanti ada asesmennya ya Kak. Jadi modul ajarnya harus sampai di asesmen atau penilaiannya. Oke, jadi harus lengkap nanti kalau misalkan kakak milih RPP atau modul ajar, berarti memang harus benar-benar RPP yang lengkap sampai ada sampai ada penilaiannya atau asesmennya ya. Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode pengajar jika diinginkan. Jadi silakan kakak, menurut saya untuk RPP atau modul ajar dibuat selengkap-lengkapnya. Kalau ingin memilih yang RPP atau modul ajar ini harus selengkap-lengkapnya. Unggah draft bukti karya di LMS. Nah, ini cara unggahnya nggih Kakak, sama. Unggah lembar bukti karya di LMS, di sini diunggah, klik, kalau sudah klik kumpulkan. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS ya. Ini konfirmasi pengumpulan bukti karya. Apakah Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Bukti karya yang Anda kirimkan tidak dapat diubah lagi hingga fasilitator melakukan proses validasi. 2. Fasilitator menyatakan bukti karya yang Anda kumpulkan sesuai dan secara otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Jadi kalau kakak nanti sudah mengumpulkan, sudah mengonfirmasi unggah draft bukti karya, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Jadi kalau nanti kakak sudah mantap ya tinggal kumpulkan, tapi kalau belum mantap ya monggo bisa direvisi lagi, tapi kalau sudah mantap ya silakan dikumpulkan. Tapi ingat ya kakak, kalau sudah dikumpulkan bukti karya yang sudah kakak kirimkan nanti sudah tidak bisa diunggah lagi atau direvisi lagi kalau kakak sudah mengumpulkan yang dikonfirmasi unggah ini ya. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap ingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai 1. Dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterapkan pada fitur bukti karya. Maksudnya gini kakak,
bukti karya kakak itu kalau sudah diunggah itu tidak dapat diubah kembali, kecuali nanti kalau dari fasilitator itu mau validasi ternyata masih ada kesalahan atau kekurangan. Nah, nanti sehingga nanti dari fasilitator nanti akan memberikan memberikan umpan balik ya, untuk melakukan revisi. Nanti kakak segera melakukan revisi di bukti karya kakak, nanti juga lagi. Tapi kalau fasilitator sudah oke, sudah baik, nanti tinggal di fasilitator sudah baik, nanti ketika sudah divalidasi nanti bukti karya kakak nanti dengan sendirinya nanti sudah masuk ke dalam fitur karya PMM. Nanti sudah masuk ke dalam fitur karya PMM, nanti kakak tinggal ngecek. Kalau sudah masuk di PMM, nanti kakak ngambil link yang ada di PMM itu untuk disematkan atau diunggah lagi di LMS di bagian berbagi bukti karya. Seperti itu nanti alurnya seperti itu kakak. Ini konfirmasi unggah draft bukti karya ya, ini konfirmasinya ya. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya Anda berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, ini ya. Nanti kalau kakak sudah mengunggah draft bukti karya, maka di sisi kanan itu nanti akan ada tulisannya sedang sedang disetujui ya. Nah, ini ya. Ini artinya sedang ditinjau. Artinya ini oleh fasilitator sedang divalidasi, ya, sedang dinilai ya istilahnya. Kalau seperti ini, ya, ketika kakak mengklik, mengunggah, nanti kalau baru buka nanti sedang ditinjau. Artinya sedang dinilai, sedang divalidasi oleh fasilitator. Nah, ini ya. Nih, putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Tiga kak. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator LMS ini intinya seperti kakak. Jadi apabila bukti karya kakak tadi sudah divalidasi oleh fasilitator, tetapi kok di situ dinyatakan oleh fasilitator belum lengkap atau ada kesalahan sehingga disuruh memperbaiki, silakan nanti kakak segera memperbaiki dan mengunggah kembali bukti karya tersebut ke LMS. Ya. Tapi nanti kalau sudah disetujui, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PM secara otomatis. Sehingga kalau kakak sudah mengunggah bukti karya, divalidasi oleh fasilitator dan dianggap sudah sesuai, nanti oleh fasilitator divalidasi, secara otomatis nanti bukti karya kakak tersebut nanti akan diterbitkan di PMM, nanti akan muncul di PMM. Nah, bukti karya yang sudah muncul di PMM tersebut, nanti kakak silakan linknya yang dari PMM tersebut nanti kakak sematkan di LMS di bagian berbagi bukti karya. Bukti kakak. Jadi nanti kakak harus ini cek secara berkala nih, apakah nanti sudah disetujui atau belum. Nanti kalau sudah disetujui nanti akan ada tandanya. Kalau yang di atas saja kan kalau masih habis dikirim belum divalidasi sedang ditinjau. Tapi nanti kalau sudah divalidasi dan sudah oke, sudah tidak ada masalah, berarti sudah sesuai. Nanti tinggal menunggu hasilnya dimunculkan di PMM, bukan di PMM. Tapi kalau belum, nanti silakan kakak segera merevisi, diunggah kembali, menunggu validasi dari fasilitator. Kalau revisinya sudah dianggap sudah baik, sudah sesuai, ya maka nanti secara otomatis bukti karya kakak nanti diterbitkan di
PMM. Itu ya kakak. Ini putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Ini misalkan ada perbaikan ya kak. Jadi di sini nanti di bagian atas kanan nanti akan ada notifikasi atau pemberitahuan perlu diperbaiki. Kalau tadi kan yang pertama sekali, nah ini sedang ditinjau ya, sedang ditinjau. Nanti kalau sedang ditinjau, nanti kalau sudah disetujui berarti sudah sesuai. Tapi kalau ada perbaikan, nah ini nanti ada notifikasi atau pemberitahuannya di atas itu perlu diperbaiki. Artinya bukti karya kakak itu belum sesuai dan harus ada revisi atau perbaikan, sehingga silakan kakak kalau nanti ada notifikasi atau pemberitahuan perlu diperbaiki segera dicek kembali bukti karyanya. Nanti dari fasilitator akan memberitahukan yang belum sesuai itu di bagian mananya. Misalkan kalau video kok suaranya tidak jelas, mungkin nanti bisa diulang supaya dalam perekaman suara videonya bisa jelas, atau nanti mungkin di RPP-nya kok belum sampai ke asesmen, nah mungkin nanti bisa direvisi untuk membuat RPP atau modul belajar sampai asesmen seperti itu ya kak. Nanti segera dikirim lagi draft bukti karyanya nanti supaya segera divalidasi. Kalau sudah sesuai nanti bisa secara otomatis langsung diterbitkan di PMM. Apabila hasil validasi validator belum sesuai, maka Anda akan mendapat status perlu diperbaiki ya perlu diperbaiki pada tampilan LTI bukti karya. Kedua, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Maksudnya di sini nanti kakak bisa melihat kalau perlu diperbaiki itu yang diperbaiki bagian apanya. Nah, nanti di bagian umpan balik itu sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh fasilitator, misalkan tentang perbaikannya di bagian mana, seperti yang tadi saya jelaskan. Misalkan di video kok suaranya tidak jelas, nanti mohon diulangi lagi untuk perekamannya supaya suaranya jelas, atau misalkan RPP-nya kok tidak sesuai dengan aturan, misalkan di situ harus sampai ke asesmen kok ini tidak ada asesmennya, nah, itu maka harus ditambahkan asesmennya dan sebagainya. Yang ketiga, klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Jika kalau nanti kakak ada yang di notifikasi atau di pemberitahuan ada perlu perbaikan, nanti silakan untuk memulai perbaikannya klik perbaiki ya untuk mengedit atau memperbaiki bukti karya kakak tersebut ya. Setelah diperbaiki nanti silakan mengumpulkan atau mengunggah ulang bukti karya tersebut. Nih ya, tadi yang kan sampai 3 ya. Apabila hasil bukti karya Anda belum selesai, klik ikon tanda silang warna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Jadi kalau nanti bukti karya kakak itu dinyatakan belum sesuai, nanti klik ikon tanda silang berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Jadi untuk menghapus dokumen sebelumnya ini ada tanda silang kakak. Nanti kakak klik ini untuk menghapus dokumen yang perlu perbaikan tadi. Setelah dihapus nanti silakan kakak mengunggah kembali dokumen yang sudah diperbaiki. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nanti setelah dihapus, kakak mengunggah kembali dokumen yang sudah diperbaiki sesuai revisi dari fasilitator. Ini ya, ini keterangannya tadi ya. Setelah disilang tadi nanti kakak nanti mengupload lagi ya. Nanti kumpulkan lagi. Yang nomor 5, apabila lembar persetujuan belum disesuai, klik ikon tanda berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan yang tadi ya kakak. Nanti yang kakak bisa unduh di LMS ya, tentang tadi ada surat pernyataannya tadi ya. Itu nanti juga akan kita cek ya. Misalkan nanti kakak di situ kok ada harusnya setuju kok ditulis tidak setuju, nah, nanti bisa diperbaiki lagi. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda silang berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi, selain bukti karya, nanti untuk lembar persetujuan juga nanti akan akan divalidasi. Apabila lembar persetujuan tidak sesuai dengan juknisnya, maka nanti kakak akan dimohon untuk merubahnya atau merevisinya, sehingga kalau sudah direvisi diunggah ulang seperti bukti karya yang tadi ya. Ini catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Jadi bagi kakak nanti yang
disuruh mengunggah ulang, silakan juga mengecek ulang ya bukti karya itu sudah sesuai atau belum. Jangan-jangan nanti walaupun sudah direvisi nanti dikirim lagi, nanti kok ada revisi ya nanti segera direvisi kembali ya Kak. Jadi jangan terus wah saya ada revisi masih nanti disetujui, belum tentu juga ya, nanti siapa tahu nanti kakak karena tergesa-gesa masih bukti karya kakak buat itu kok ada kekurangan, ya tentunya nanti diperlukan revisi lagi ya, kakak harus melakukan revisi lagi ya. Jadi nanti kakak melakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah bukti karya. Jadi baik yang direvisi maupun yang mengunggah pertama kali, saya mohon kakak nanti selalu mengecek ya untuk notifikasinya ya, apakah nanti sudah sesuai atau perlu perbaikan itu nanti supaya nanti kakak kalau sudah sesuai ya tinggal menunggu di tempat DPM, kalau belum ya nanti segera direvisi gitu. Harapannya seperti itu ya kak. Jadi biar cepat. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi ya. Ini ya kak gini ya. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi atau validasi ya, penilaian ya. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PM. Nanti akan ada pemberitaan notifikasi seperti ini ya Kak, bagi karya kakak yang sudah dinyatakan lulus oleh fasilitator ya. Dan nanti kakak dimohon untuk menunggu bukti karya kakak terbit di PMM. Ini ya. Ini unggah sudah bukti karya yang tadi ya. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Jadi untuk diunggahnya ke PMM itu nanti secara khusus ya Kak. Jadi kakak nanti nggak usah mengunggah ke PMM. Itu nanti dengan sendirinya dengan cara otomatis apabila bukti karya kakak sudah divalidasi dan sudah dinyatakan sesuai, maka nanti dengan sendirinya akan diterbitkan di PMM. Dan apabila nanti belum sesuai, nanti akan ada umpan balik dari fasilitator untuk memberikan catatan khusus kekurangannya apa, yang perlu diperbaiki apa, dan itu ada di umpan baliknya. Sehingga kakak di sini intinya ya harus selalu mengecek di LMS-nya ya, di notifikasinya ya. Nah ini kalau yang sudah disetujui, sudah sesuai, nanti tinggal menunggu diterbitkan di PM, nanti di statusnya menunggu terbit. Nah ini nanti ada seperti ini, lihat bukti karya, nanti sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman sejawat. Lihat bukti karya Anda di PM melalui, nanti kalau sudah ada notifikasi atau pemberitaan di LMS seperti ini, berarti nanti kakak tinggal klik ini, lihat bukti karyanya di PMM ya. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah. Nanti kalau sudah terbit, nanti kakak tinggal klik di ini, dilihat bukti karya, nanti setelah terhubung di PMM. Nah ini ya. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? 1. Buka menu bukti karya pada platform Merdeka Belajar. 2. Pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. 3. Buka kategori karya yang Anda inginkan. Nah, misalkan nanti karyanya berupanya apa? Apakah RPP, modul ajar, atau praktek baik, atau proses pembelajaran, nanti tinggal pilih di situ. Pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Cari tombol bagikan karya. Nanti ada tombolnya bagikan karya kakak nanti. Jadi ada tombol bagikan karya, nanti tinggal diklik yang nomor 6. Untuk kebutuhan PPKGP juga gunakan opsi salin link untuk ditaruhkan di LMS. Jadi nanti kalau kakak sudah cari tombol bagian bukti karya, nanti kan ada salin link. Nanti tinggal salin link yang ada di PMM itu tinggal ditautkan di LMS itu di bagian berbagi bukti karya. Ini kakak, ini nanti untuk berbagi bukti karya ya. Selamat, bukti karya Bapak Ibu sudah like untuk diunggah ke PMM. Ini nanti ada notifikasi seperti ini ya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu bagikan bukti karya yang telah diunggah ke PMM pada forum ini agar bisa dapat saling berbagi. Nanti setelah diterbitkan di PMM, linknya disalin, ditaruhkan kembali di sini ya Kak.
Nah ini, setelah peserta mengunggah bukti karya di KPM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsinya saja. Jadi kalau bukti karya yang sudah diunggah sampai di PMM itu nanti sudah tidak bisa diedit lagi, hanya nanti ketika kakak nanti membagikan lewat berbagi bukti karya, nanti hanya bisa mengedit di deskripsinya, ini bisa ditambahkan atau diedit bisa ya. Ini kalau ini tampilan di PMM-nya nanti seperti ini kakak. Nah, kita sudah tidak asing ya dengan PMM ya. Ini ya. Nah, ini nanti kan ada pilihannya tugas dan sebagainya. Nah, ini nanti buka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah bervalidasi. Nanti Faisal hanya tinggal mengecek aja ya bahwa yang ada di PMI memang benar-benar sesuai dengan bukti karya yang diunggah pada LMS. Nah ini nanti tinggal unduh bukti karya, unduh di sini bukti karyanya apa, lihat karya, dan nanti tinggal unduh atau bagikan ya. Ini sih ada link-linknya nanti ya. Tuh ya kakak, ini hanya apa? Hanya urutannya saja. Ya, belajar seputar bukti karya. Langkah-langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video ke YouTube. Ini cara menautkannya ya. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak di-style untuk pribadi. Supaya apa? Supaya bisa dilihat orang lain. Bagi nanti di sini publik ya, publish ya, bukan pribadi. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Ini kalau nanti yang berupa video ya Kak. Visibilitas video bukti karya. Kendala video ini di style untuk pribadi. Kalau di style untuk pribadi nanti tidak akan bisa dibuka oleh fasilitator ya Kak. Nanti tidak akan bisa divalidasi. Ya. Makanya harus dipublish atau dibagikan nanti. Ya, di-share atau bagikan ya. Ini cara mengatur visibilitas video di YouTube ya. Saya rasa kakak sudah bisa gitu, sudah sering ya, karena sudah sering mengupload video-video ke YouTube ya. Nanti yang sifatnya boleh dipublish atau tidak itu kakak kan sudah tinggal pilih dipublish secara pribadi ya. Kalau pribadi nanti tidak bisa dilihat oleh orang lain, nanti termasuk fasilitator tidak bisa memvalidasi ya Kak. Nanti ada pilih public ya atau klik publish ya, ini penting nih ya. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat terjadi karena mendapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasa terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Jadi kakak dalam membuat video nanti juga harus hati-hati ya, jangan sampai nanti memilih latar video itu melanggar hak cipta atau itu hak ciptanya orang lain, kita belum izin, nanti ketika kita publish ke YouTube nanti tidak akan bisa dibuka YouTube tersebut karena memang itu melanggar hak cipta orang lain, karena itu hak cipta orang lain kita pakai tanpa setujuan orang lain, nggak bisa, nanti videonya nggak bisa dibuka. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang digunakan ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Jadi kakak silakan buat video yang aman-aman saja, yang nggak usah dengan background musik orang lain atau cipta orang lain atau menggunakan fitur-fitur miliknya orang lain, sehingga nanti ketika video itu disematkan di LMS maupun nanti tidak bisa dibuka ya kakak. Jadi silakan yang original saja yang buatan kakak supaya nanti bisa diunggah, tidak ada masalah, dibuka juga tidak ada masalah. Langkah mengecek hak cipta video YouTube di sini ada apa? Ada langkah-langkahnya ya kakak, nanti mungkin kakak bisa pelajari lebih lanjut lagi ya. Ini hanya langkah-langkahnya ya. Nah, ini pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui ini misalkan kakak nanti apabila menemui kendala-kendala, nanti mungkin kakak bisa mengakses link ini, nanti mungkin di sana ada semacam kayak tanya jawab, nanti mungkin ada pertanyaan yang nanti kakak juga ingin tanyakan, nanti juga sudah ada jawabannya, sehingga kakak mungkin kalau kendala sini jawabannya seperti ini. Nah, nanti kakak bisa akses link ini ya kakak. Nah ini sudah. Terima kasih ya sampai sini. Ini tadi
Nah, baik kakak sampai sini sudah gambaran atau bingung ya. Mungkin kakak nanti kalau belum membuka di LMS-nya mungkin masih bingung, tapi kalau nanti sudah membuka LMS-nya nanti ternyata seperti ini nanti mudah kok ini kakak. Oke, silakan, ini ada Kak Edi, silakan Kak Edi. Terima kasih Kak Ali atas waktunya. Berkaitan dengan pembuatan bukti karya, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ali, ada 3 kategori nggih. Ada praktik baik, kemudian pembuatan metode pembelajaran, kemudian sama modul atau RPP. Nah, saya kayaknya kok tertarik yang simpel saja, yang RPP. Nah, tadi di awal juga disebutkan ketika membuat video itu ada salah satu syarat, yaitu meminta tanda tangan dari wali atas siswa yang ikut video. Nah, semisal itu kita membuat RPP dan tidak mencantumkan gambar siswa, apa kita tetap perlu harus meminta tanda tangan dari wali murid Kak Ali? Mungkin sementara itu dulu Kak Ali. Matur nuwun. Kak Edi, terima kasih Kak Edi. Sebenarnya untuk surat pernyataan itu digunakan untuk yang dengan video Kak Edi. Karena kan kalau video kan kita melibatkan orang lain dan kita nanti akan publish, akan kita unggah di YouTube. Nah, itu kan maksudnya supaya nanti orang yang kita ajak membuat video itu kalau sudah diunggah kan dia tidak merasa loh kok dibuat video ya, akhirnya melanggar IT ya, supaya itu. Kalau di RPP atau di membuat RPP atau modul aja saya rasa tidak perlu ya Kak Edi. Tapi mungkin karena ini sistem ya Kak Edi, mungkin sebenarnya tetap perlu ditambahkan Kak Edi untuk surat pernyataannya Kak Edi. Kan itu tinggal Kak Edi nanti tinggal download saja, nanti tinggal isi cita-cita minta kata ke kepala sekolah. Misalnya dilengkapi saja Kak Edi, daripada nanti karena kita kan sistem ya Kak Edi, nanti siapa tahu nanti di PMM-nya itu kan nanti kan secara otomatis akan diunggah di PMM, takutnya nanti di PMM terbaca kok tidak ada itunya, itu dari fasilitator oke, tapi ketika di PMM kan secara otomatis kita juga tidak bisa untuk tidak bisa untuk memproses ke PMM, jadi kita tidak bisa mengendalikan kayak ini kan, itu secara otomatis. Menurut saya ya tetap sebaiknya tetap dilampirkan saja kayak ini, lebih baik, lebih amannya gitu saja kayak ini. Siap Pak Ali. Itu kan juga cuma tinggal download, ngisinya nggak banyak kok Kak Edi, tinggal diisi saja, dicetak-cetak, tinggal dikatakan segitu aja. Siap. Itu Kak Edi. Untuk penguatan saja Kak Edi, daripada nanti itu masalah simpel tapi ternyata kok malah di kemudian hari malah mengganggu, kan malah nanti 2 kali kerja Kak Edi. Siap, untuk antisipasi saja Kak Edi. Kak Edi. Tunggu yang lain Kak. Kak Misni. Silakan Kak Misni. Kak Ali, terima kasih. Nah, saya mau tanya Kak. Ya, itu kan pilih salah satu. Nah, kebetulan kemarin kan saya sudah buat modul ajar untuk PPG. Saya tanyakan apakah bisa untuk bukti karya di sini Kak, untuk PPG saya kemarin. Kemarin kan saya sudah membuat modul ajar seperti itu. Atau boleh, atau mau gimana Kak? Boleh nggak kalau saya masukkan di bukti karya di sini? Selagi itu bukti karya otentik atau original dari Kak Misni nggak masalah, seperti bukan kebetulan kemarin hasil karya orang lain atau bukan hasil karyanya kelompok, gitu, memang benar-benar hasil karya murni pribadi nggak masalah. Berarti boleh nggak Kak? Boleh. Oke. Terus yang saya tanyakan lagi Kak, untuk mengunggah ke PMM itu nanti otomatis dari sistem LMS mengunggahnya ke PMM atau kita yang mengunggah ke PMM, yang tadi saya masih bingung di situnya. Itu nanti yang mengubah di PMM itu secara otomatis ketika nanti draft bukti karya Kak Misni itu sudah di LMS, nanti akan divalidasi oleh
fasilitator. Nanti ketika sudah dinyatakan sesuai oleh fasilitator, maka nanti secara otomatis karya Kak Mis itu nanti akan diterbitkan di PMM, jadi secara otomatis. Nah, baru nanti kita kalau sudah dibuka di PMM, nanti kita dari PMM tersebut mengunggah ke berbagi bukti karya itu secara kita sendiri yang melakukan. Jadi nanti kita klik link berbagi di PMM-nya itu ditautkan ke LMS. Oke. Terima kasih kali. Sudah. Sementara gitu. Sudah paham Kak Mis nih ya. Jadi alurnya kan nanti kakak mengunggah draft bukti karya, nanti akan divalidasi oleh fasilitator. Kalau nanti dinyatakan sesuai, maka nanti kakak tinggal menunggu bukti karya kakak diterbitkan di PMM. Nanti kalau sudah diterbitkan di PMM, nanti kakak tinggal mengunggah bukti karya yang dari PMM itu di LMS di bagian berbagi bukti karya tersebut. Oke, seperti itu. Jadi ada 3 langkah nih. Itu Kak. Ya, silakan yang lainnya. Oke, Kak Nur Siti. Oke, terima kasih Kak Ali waktunya. Ini tadi kan ada pilihan juga yang untuk praktek pembelajaran. Karena untuk misalkan praktek pembelajaran kan kemarin kita sudah membuat videonya ya. Itu apakah bisa digunakan lagi ataukah harus membuat yang baru lagi Kak Ali? Sebaiknya ada perbedaannya Kak. Nanti kalau sama kan takutnya kan itu sama, paling enggak ada kita sedikit ada perbedaannya Kak. Berarti itu, misalnya ini praktek pembelajaran harus membuat baru lagi gitu ya? Harus membuat baru lagi Kak. Oh, oke. Ya, terima kasih. Harapannya kan nanti kan praktek pembelajaran yang kakak buat ini nanti harapannya lebih baik lagi dari praktek pembelajaran yang sebelumnya, karena kan sudah ada umpan balik, sudah ada refleksi baik dari fasilitator maupun dari peserta yang lain. Harapannya nanti ketika kakak membuat praktek pembelajaran itu untuk bukti karya, nanti harapannya itu sudah ada perbaikan dari praktek pembelajaran sebelumnya. Nanti kalau sama kan, wah berarti kan ini tidak ada perbaikannya, seperti itu Kak maksudnya. Jadi harus ada perbaikannya yang di bukti karya kan. Bukti karya ini kan puncaknya kita Kak. Ini kan merupakan salah satu unsur untuk kelulusan kita, sehingga di bukti karya inilah puncaknya puncaknya tugas kita tuh di bukti karya ini Kak. Oh iya, oke Kak Ali, terima kasih. Oke, sama-sama Kak Nur Siti. Monggo Kak Endang. Bertanya Kak tentang tadi bukti karya tadi. Itu membuat video pembelajaran, apakah ditentukan berapa durasinya atau berapa gigabyte-nya untuk diunggah itu? Kemudian apakah di dalam video pembelajaran itu juga menyertakan rencana pembelajaran atau RPP? Itu Kak yang ingin saya tanyakan dulu. Terima kasih. Iya Kak, untuk besarannya tidak ditentukan Kak, kan itu yang disematkan nanti linknya Kak. Jadi sebesar apapun kalau linknya kan nggak masalah. Nanti kita bukanya kan lewat link, makanya nanti harus hati ketika mengunggah ke YouTube-nya itu harus dibuat publish Kak, jangan pribadi, supaya nanti bisa dibuka oleh fasilitator atau orang yang membutuhkan. Itu Kak. Jadi kan nanti yang diunggah itu link ya, bukan file videonya tapi linknya Kak. Gitu Kak. Awal sampai akhir ataukah enggak itu Kak? Tadi soalnya belum membaca yang ketentuan itu. Kalau video pembelajarannya dari awal sampai akhir Kak. Nek, kalau itu secara utuh Kak. Tapi boleh diedit kalau ini. Tapi tahapannya harus dari awal dan sampai akhir dan harus sampai misalnya. Boleh, saya ini boleh. Yang penting nanti boleh diedit boleh. Yang penting nanti ada kalau kakak ingin membuat video pembelajaran, otomatis kan acuannya modul ajar ya atau RPP ya, sehingga nanti di RPP itu nanti bisa dipraktikkan secara keseluruhan mulai dari pendahuluan sampai akhir. Itu pun harus sampai di assessment tadi harus ada ya Kak nih untuk modul ajarnya. Kan ada yang modul ajar yang tidak sampai assessment ya, mungkin assessmentnya minggu depan. Nah ini kalau di sini harus menyatakan sampai
assessment pembelajarannya. Kalau mau buat video belajar ya berarti nanti di situ videonya juga harus menampilkan penilaiannya Kak, sampai penilaiannya atau assessmentnya. Walaupun hanya sebentar atau hanya sederhana, tapi harus ada menampilkan oh ini sudah ada penilaiannya, unsur penilaiannya seperti itu Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Untuk pilihannya nanti belum tahu, tapi paling nggak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Iya Kak, hanya kalau di penilaian itu Kak, kalau di RPP atau modul belajar itu kan hanya PDF ya. Nah itu kan pada kan di unsur penilaiannya itu nanti ada lihat video lah. Kalau dimaksimalkan bukti karya antara video dan yang berupa PDF itu nanti nilainya sama-sama maksimal, tapi nanti tinggi yang ada videonya, karena di video kan nanti ada unsur lihat video. Nah, kalau di PDF kan nggak bisa diputar itunya PDF-nya gitu Kak. Jadi maksimalnya itu tetap nanti tinggi yang video gitu loh Kak. Tapi walaupun nanti Kakak mau milih RPP atau mau belajar ya nanti tetap bisa, nggak masalah. Cuma nanti untuk nilai maksimalnya tetap tinggi yang video gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Berarti kalau pengen nilai full itu paling enggak video pembelajaran itu ya Kak ya? Iya, karena memang kriteria penilaiannya memang seperti itu Kak. Jadi bukan masalah bagus enggaknya, tapi memang kriterianya kan kalau video kan ada lihat video ya. Kalau di yang RPP atau modul belajarnya kan di situ tidak ada konten yang untuk dilihat, nggak ada gambar geraknya. Nah, di situ kan nanti supaya kan nilainya tidak ada nilainya, yang untuk lihat videonya kan nggak ada kalau yang format PDF-nya. Tapi tetap nggak masalah, tetap nanti untuk perusahaan nggak masalah. Hanya nanti nilainya kan video sama PDF lebih tinggi video gitu loh Kak. Karena ada satu unsur yang di PDF itu tidak bisa dinilai, yaitu apa? Melihat video. Kan fasilitator nanti harus disuruh melihat video seperti apa. Kalau PDF kan nggak bisa dilihat videonya. Itu Kak. Tapi nggak apa-apa Kak, mau buat RPP mau belajar juga nggak apa-apa, itu nggak akan mempengaruhi Kak, hanya nilainya, tapi nggak mempengaruhi kelulusan, nggak mempengaruhi, jadi nggak usah. Tapi kalau Kakak pengen wah aku pengen video ya nggak apa-apa, tapi yang kayak dia aku pilih yang simpel RPP ya nggak masalah Kak, yang mau belajar nggak apa-apa, semuanya bisa Kak, tenang dan aman, gitu Kak. Yang penting Kakak membuat bukti karya, yang nggak aman kalau Kakak nggak mengirimkan bukti karya, itu kan nggak ada buktinya nanti. Gitu. Yang paling saya suka yang aman itu tadi loh, aman. Pokoknya aman. Kak, berarti video aman dan saya Kak. Bisa ya dibuat bukti karya. Berarti video untuk UKIN kemarin buat video bukti karya bisa nggak? Tentang apa itu Kak? Tentang pembelajaran. Pembelajaran di kelas gitu. Okay. Bisa nggak? Bisa. Pas pada waktu mengajar kan? Wisni. Ya, alhamdulillah. Ini saya mau buat keputusan diedit sampul depannya. Iya, berarti benar. Iya, berarti bisa nggak? Jangan ada judulnya UKG apa gitu. Iya, iya. Aman Kak. Ada itu harus diedit nanti. Oke. Termasuk keterangan yang lain jangan untuk, misalkan di sini ada keterangan untuk syarat UKG, wah jangan. Oh iya siap. Harus dihilangkan itu. Alhamdulillah berarti ada hikmahnya. Itu video pembelajaran full ya? Iya full, tapi kan ada yang full, ada ya? yang diedit 30 menit. Berarti kan saya nanti memakainya yang. Maksudnya yang full itu maksudnya ada proses dari pendahuluan inti sampai proses akhirnya malah ada ya? Komplit itu Kak. Sampai asesmen ada refleksi, kan? Ada apa-apa itu. Asesmennya ada ya? Asesmen ada, refleksinya ada, umpan balik ada. Nah, apa-apa. Ya. Berarti sudah ayam ini Kak Mis nih, sudah punya video. Makanya pakai yang full 70 menit atau yang editan 30 menit Kak? Yang itu edit sama yang full itu sama-sama dari awal sampai akhir, maksudnya ada pendahuluan inti. Iya, cuma yang 30 itu yang udah editan dikemas 30 menit. Kalau bisa yang lengkap aja, yang enggak edit.
semua lengkap Kak, untuk pembelajarannya lengkap, cuman kan kepotong-potong gitu loh. Misalnya pembukaan 10 menit itu kan cuman 5 menit kayak gitu loh. Tapi isinya semua sama, maksudnya semua tercantum di situ. Yang lengkap aja nggak apa-apa Kak, itu kan yang nanti ada sepatah yang link, jadi nggak mempengaruhi besar kecilnya ukuran. Malah lebih gitu. Atau yang 30 juga nggak masalah, tergantung Gusti aja nggak apa-apa. Terus nanti dikasih tulis-tulisan gitu nggak apa-apa ya enggak? Nggak apa-apa. Ya. Tulisan keterangan atau masa pendahuluan gitu kan? Iya. Iya. Misalnya pas asesmen gitu kan? Oke. Ya. Terima kasih Kak Ali. Nggak apa Kak. Oke. Yang lain. Kak Fajar, silakan Kak Fajar. Terima kasih Kak Ali. Sebenarnya dari ketiga pilihan tadi saya tertarik yang untuk video, cuman kendalanya di tempat kami itu untuk minggu ini dan minggu depan itu udah ulangan semesteran gitu Kak. Jadi tidak ada tatap muka. Jadi mungkin kalau untuk pengambilan video kemungkinan tidak bisa. Apakah bisa untuk video-video lama tentang misalkan kami ingin mengambil untuk kegiatan senam atau apa gitu, tapi ambil videonya udah dari dulu, udah video-video lama, kumpulan video lama, kemudian kita jadikan satu. Seperti yang RTL kemarin kan kami mengambil kegiatan RTL Jumat Sehat. Nah itu untuk bukti karya ini apakah bisa dari RTL kemarin slide-slide itu kemudian kami gabungkan lagi dengan video, jadi jadi bukan bentuk PDF, cuman jadi sebuah video. Nanti ada tampilan PDF, kemudian ada potongan-potongan video-video pas senam gitu kan. Oke, Kak Fajar, berarti kalau itu nanti Kak Fajar milihnya apa itu? Maksudnya kategori praktek baik atau proses pembelajaran atau RPP atau modul belajar? Nah itu yang kurang tahu Kak. Jadi ketika itu maksudnya yang mana? Soalnya kalau pembelajaran kan kayaknya itu bukan pembelajaran murni pembelajaran gitu Kak. Oke. Kalau proses pembelajaran kan artinya nanti di situ videonya di dalamnya ada unsur ketika kita mengajar dari awal sampai akhir itu nanti ada unsurnya di situ, mulai dari pendahuluan, pemanasan, terus nanti materi inti, terus nanti ada penutup akhiran, ada refleksi, ada asesmen. Nah itu kan kalau ada itu berarti itu masuk ke dalam proses pembelajaran kan. Tapi kalau hanya putus-putus itu nanti jadi rancu Kak, itu maksudnya ke yang mana gitu Kak. Mendingan Kak Fajar milih yang pasti saja, mau buat video pembelajaran atau modul belajar berupa PDF atau praktek baik. Kalau praktek baik kan bisa menyampaikan tentang aksi nyata Kak Fajar, misalkan menyampaikan atau diseminasi ke teman-teman yang lain di SMP, baru di video itu bisa. Itu kalau praktek baik seperti itu Kak contohnya. Oh ya sudah. Terima kasih Kak. Jadi kalau tadi video terus kumpulan video-video mungkin nanti malah justru nanti tidak masuk ke 3 unsur tadi ya Kak. Maksudnya di unsur praktek baik juga tidak ada, di unsur proses belajar tidak ada, di unsur MPP juga tidak ada. Nanti malah takutnya nanti tidak mengenakan semuanya Kak. Mendingan Kak Fajar dipastikan aja mau milih ketiga itu yang mana gitu aja. Oh iya. Yang aman saja Kak. Iya. Oke Kak. Ya mungkin yang lain. Monggo Kak, yang lain. Silakan Kak. Oke Kak. Tri Astuti silakan Kak, Tri Astuti. Iya. Terima kasih Kak. Itu Kak yang langkah-langkahnya itu minta nanti dikirim ke grup ya Kak. Dari prosesnya dari slide-nya ini. Ya, mungkin dari prosesnya biar kami bisa memahami kembali begitu. Kemudian ini Kak, misalnya kita mau kan ada 3 tadi bilang dia berbagi praktek, kemudian pembelajaran, RPP atau modul. Jadi nanti ketika kita mau berbagi praktek sama teman-temannya itu nggak masalah itu ya Kak.
nggak harus melibatkan ke anak-anak gitu. Gimana kak? Misalnya nanti kita mau berbagi praktek sama teman-teman gitu, teman sejawat atau komble gitu, itu berarti begitu nggak apa-apa toh kak? Maksudnya misalnya kita nggak ngambil ke pembelajaran, nggak melalui ke anak-anak begitu? Nggak apa-apa kak, kan itu masuk unsur yang praktek baik, sehingga ketika kak melakukan diseminasi, berarti nanti videonya ya dari awal sampai akhir ya kak, dari mulai pembukaan terus nanti sampai penutup itu videonya tanpa ada putus gitu loh. Jadi ada rangkaian semuanya dari awal sampai akhir gitu kak. Oh ya. Dan Itu yang termasuk nanti mungkin misalkan kalau kita diseminasikan mungkin ada umpan balik dari teman atau rekan sejawat ya, mungkin dari situ juga nanti bisa divideokan umpan baliknya. Jadi simulasi di situ kelihatan, oh ini benar-benar melakukan diseminasi karena apa? Karena ada yang melakukan umpan balik, ada yang bertanya dan sebagainya gitu. Ya. Kalau kemarin itu ketika kita RTL itu sebenarnya proses sudah seperti itu kak. Cuma kalau pikir saya itu semisalnya nanti kita teruskan dari RTL itu juga nggak apa-apa tuh kan, misal otomatis itu kan pelibatan siswa juga ya kak ya? Nggak apa-apa. Ya, kemudian ini kak, itu apa? Maksimal itu kapan ya kak? Karena itu kan nanti otomatis masih ada penelaah dari fasilitator juga kan, untuk kita publikkan ke PMM-nya, ke LMS-nya untuk unggah karya atau apa tadi prosesnya tadi Jadi kali kita kerjakan, kemudian nanti Kak Ali yang ini memvalidasi, kemudian baru nanti kita unggah lagi. Itu kan Kak ya prosesnya ya tadi? Iya, betul. Ya, itu kira-kira kapan Kak? Karena mohon izin kami itu kan besok pagi itu baru mulai diklat sampai hari Jumat itu Kak, bisa ketemu dengan teman-teman dan anak-anak itu kan hari Senin. Nah itu kapan, karena kami itu ada penguatan guru penggerak ya Kak di Palian. Itu ada batasan waktu nggak Kak Adi? Kak Ali? Ada Kak, itu kan itu nanti setelah ini kan kita hanya tinggal satu sesi tatap maya lagi Kak ya, di tanggal 26 itu refleksi bukti karya. Berarti kalau refleksi bukti karya itu kan otomatis kan bukti karya kakak sudah diunggah, berarti kakak harus menghapus sebelum tanggal 26. Karena nanti tanggal 26 itu kita sudah sesi tatap maya terakhir, dan itu nanti membahas tentang refleksi tentang bukti karya. Jadi nanti kita melakukan refleksi tentang bukti karya kakak upload itu, nanti kita sudah bahas juga. Kalau kita membahas itu kan otomatis kan sebelumnya bukti karya itu sudah diunggah ke Kak, dan nanti fasilitator sudah memvalidasi Kak. Karena tanggal 29 itu nilai sudah harus lengkap di pusat, dan 29 itu merupakan hari untuk untuk penentuan kelulusan Kak. Itu. Jadi nanti sebelum tanggal 29 saya yakin dari pusat sudah mengoyak-oyak fasilitator untuk mengirimkan nilai kakak semuanya. Jadi harapannya nanti sebelum tanggal 26 Kak. Kan ini masih tanggal 18 ya Kak. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Masih ada waktu 6 hari lah Kak. Jadi sebisa mungkin jangan sampai melebihi tanggal 26 ya Kak. Kalau hari Senin itu berarti tanggal berapa ya Kak? Yang kapan Kak? Hari Senin besok itu berarti Senin ini tanggal 25. 25 ya Kak? Iya, kita sudah gimit Kak Selasanya Kak. Sudah refleksi, berarti kalau sudah refleksi berarti semua sudah harus menggabung bukti karya, sudah saya validasi. Tanggal 25 kebut Putri. Ya. Nanti programnya kita sudah semua nilai sudah ditarik Kak nanti. Semua nilai dari modul awal, modul 1 sampai bukti karya nanti semua nilai sudah harus disetor ke pusat, ke BPGP. Pusat nanti yang akan menilai kita. Nanti akan diplenokan di situ tanggal 29 Kak. Berarti artinya kalau plenonya tanggal 29 ya nilai sudah harus masuk sebelum tanggal itu Kak. Iya. Berarti otomatis kan kita masih ini mengerjakan, terus kemudian masih menunggu validasi Kak Ali juga kan, otomatis kan itu tanggal kalau misalnya kami mengerjakan hari Senin, otomatis kan masih menunggu validasi Kak Ali. Terus selanjutnya sudah semua ya Kak.
Nah, makanya itu kan itu perlu divalidasi juga Kak, sehingga harapannya jangan terlalu mepet Kak. Paling enggak ya 3-4 hari ini kalau bisa segera mengupload sehingga nanti bisa divalidasi. Karena nanti kalau ada revisi kan ada waktu lagi. Nah, nanti kalau Kakak mepet nanti dilalai kok ada revisi lah, itu nanti nggak ada waktu lagi untuk nggak kembali. Itu masalahnya Kak. Tapi tadi sebenarnya saya untuk masalah validasinya itu saya nggak begitu terlalu susah ya, terlalu sulit ya. Seperti Kakak sudah sesuai dengan juknisnya, saya nanti tidak akan menyulitkan Kakak. Selain nanti sesuai juknisnya nggak apa-apa. Yang penting jangan terus Kakak milih video pembelajaran, di situ isinya kok hanya konten-konten bukan pembelajaran. Nah itu kan terlalu menyimpang sekali ya. Jangan sampai seperti itu Mas Kak. Jangan video pembelajaran. Yang penting Kakak ada di situ ada proses video pembelajaran ya sudah. Ya, kalau saya ini RPP ya sampai assessment ya sudah. Tapi kalau RPP kok hanya sampai belum sampai assessment, tidak ada umpan balik, tidak ada refleksi, hanya di situ hanya bagian ini saja lah, itu nanti kan perlu refleksi perlu revisi lah seperti itu. Tapi kalau sesuai juknis nggak begitu sempurna pun saya tidak akan menyulitkan Kakak. Saya tidak akan harus yang sempurna ini, enggak. Jadi tenang saja Kak. Jadi tapi jangan nanti kalau mepet takutnya saya juga nanti kan kok belum kirim nanti. Mendingan jauh-jauh hari Kak. Ya 5 hari ini diselesaikan Kak. Ya. Cuma nanti ada waktunya tuh. Kak, ini pas diklat pulangnya jam 4 sore. Besok pagi udah masuk diklat. Selama 5 hari. Itu diklatnya tiap hari Kak? Iya, dari hari Selasa sampai hari Jumat. 5 hari ya? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumatnya tanggal berapa itu? Jumatnya tanggal Jumat ya, padahal Jumat ya. Nggak efektif nggih. Iya, tapi kami sampai jam 4. Ya monggo Kak nanti bisa diatur sekiranya kok video pembelajaran kok susah nggak bisa dibuat ya yang lainnya Kak yang gampang saja. Iya, ya nanti kita cari-cari ya Kak. Bukan nanti ada solusi. Ya, terima kasih Kak Ali. Nanti kita pikir lagi gimana baiknya. Oke, makasih. Oke, Kak Tri. Oke, pokok Kak Admiatun. Oke Kak, itu sama yang ingin saya tanyakan itu berarti kan untuk ya kita pahit saja datanya itu Senin sudah harus terunggah semua dan kebetulan memang saya itu sama Kak Tri Astuti itu memang ada agenda untuk diklat penguatan guru penggerak gitu. Mungkin kita kurang kuat ya, dikuatkan terus selama 4 hari itu dari 7:30 sampai 7:30 gitu, Kak. Jadi yang ini saya tanyakan, saya setiap kali kegiatan itu banyak video-video pembelajaran yang saya sudah kumpulkan di drive saya. Nah itu misal ini pahitnya ya Kak Ali, pahitnya kalau ngambil pembelajaran yang sudah dilakukan boleh apa tidak, itu ada pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian juga masuk PJOK-nya karena dari awal sampai akhir ada gitu. Apakah boleh? Yang penting nanti dalam video belajar itu nanti sesuai RPP-nya Kak, misalnya nanti sudah ada pendahuluan, ada inti, ada akhirnya nggak apa-apa bisa. Ada sebenarnya juga sudah ada. Ada kali lengkap dong. Lengkap. Nggak apa-apa nggak bisa. Lengkap, saya memang banyak mengumpulkan video-video pembelajaran. Halo, kemudian putus, Kak? Ya Kak. Sepertinya putus-putus Kak Ali. Bentar Kak, karena itu suaranya putus-putus. Yang lain gimana? Terima di saya supaya bisa. Iya, ya, juga putus-putus juga. Yang lain terima kalimat itu juga putus-putus apa aja saya? Iya. Sama Kak, semuanya juga putus-putus. Tes. Kalau sekarang gimana? Masih putus-putus juga enggak ya? Kak Admiatun enggak, tapi Kak Ali kok hilang. Masih, Kak. Oh masih terdengar jelas tidak ya Kak? Terdengar jelas tidak ya? Saya akan ulangi lagi. Ya. Nah, silakan Kak.
Oke, begini Kak Ali, untuk apa namanya ini khusus saya dan Kak Tri Astuti ya, memang ini agendanya berbarengan. Akhirnya nanti mengunggah video-video pembelajaran yang sudah saya lakukan di minggu-minggu lalu ya? Atau mungkin tadi juga sudah. Nah, kakak yang lain juga putus atau ada saya ya ini ya? Hanya Kak Ali. Putus-putus enggak ya? Aduh, gimana ya? Atau saya yang aja Kak? Yang tempatnya Kak Ali putus-putus. Oh, yang Kak Ali yang putus-putus. Gimana? Bentar. Bentar Kak, coba Kak diulang lagi Kak. Bisa matikan dulu. Ya, sudah. Ya, jelas belum ya? Jelas. Belum ketok. Ya. Apanya? Ya, baik Kak Ali. Jadi kan ini agenda saya dengan Kak Tri Astuti itu berbarengan. Kemudian itu saya banyak mempunyai video-video pembelajaran yang sudah saya jadikan RPP dan video begitu. Kalau sekarang modul ajar ya, kalau yang kemarin-kemarin kami masih menggunakan RPP. Itu boleh tidak nanti kemudian diunggah ini? Pahitnya nanti kami kena deadline itu loh. Kena deadline, kena due date-nya itu loh Kak. Berarti itu bentuknya video belajar ya Kak? Video pembelajaran, tapi dari awal sampai akhir lengkap, dari modul ajarnya, kemudian ya kita maksudnya melakukan sesuai dengan modul ajar yang kita buat. Jadi ada modul ajar dan ada bukti pembelajarannya itu loh Kak, berupa video. Bisa Kak, bisa. Oke. Bisa. Oke, terima kasih Kak Ali. Oke, terima kasih. Oke Kak Admiatur, nggak apa Kak, nggak masalah. Ya yang lainnya, monggo Kak Danang. Saya menanyakan. Ini kita saya mesti celanya Kak Misni, Kak Admiatur di sana cadangan. Nah, itu. Kalau belum ada ya Kak. Insya Allah selesailah Kak besok. Amin ya Kak. Belum. Jangan mepet ya Kak ya. Ya, belum ada kata-kata yang bisa saya sampaikan. Semoga besok segera selesai. Amin. Baik kakak yang lain ada nggak? Kakak yang lain. Nanti kita sambil mungkin setelah di forum ini mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lewat kita maksimal lewat WA ya Kak. Nanti itu untuk komunikasi kita Kak. Gitu Kakak. Ada yang mau disampaikan lagi Kakak? Ditanyakan? Kalau tidak nanti kita segera akhiri Kakak nanti karena kita sudah jam 3 lewat ini. Oke, Kak Endang, silakan Kak Endang. Maaf sedikit Kak tanya. Ini video pembelajarannya secara umum atau hanya untuk khusus PJOK saja Kak? Maksudnya kan kalau bisa yang ada unsur PJOK-nya ya Kak. Karena ini kan kaitan dengan PKG PJOK Kak. Mungkin yang di TK walaupun tidak ada maupun PJOK nanti mungkin bisa memasukkan mungkin yang kemarin yang ada proses pembelajaran PJOK-nya bisa dimasukkan sedikit-sedikit. Gitu. Soalnya kan kalau TK kan nanti kegiatannya kan kalau dari awal ada unsur PJOK-nya. Nah, nanti mungkin, apakah setelah PJOK terus kami tutup, kami lanjut ke kegiatan yang lanjutnya gitu Kak? Mungkin unsur PJOK-nya mungkin bisa digabungkan dengan materi yang lain Kak, misalnya materi gerak. Nah, itu kan gerak itu kan termasuk unsur PJOK Kak, bisa Kak, nggak masalah. Yang penting ada unsur geraknya gitu Kak. Jangan sampai video yang juga itu materinya hanya teori di kelas. Nah, mungkin pas pada waktu di lapangan itu kan ada unsur geraknya, nah, itu bisa diadopsi di situ Kak, di geraknya itu mungkin Kak. Gitu Kak. Dengan permainan, nah itu kan bisa digabungkan, bisa misalnya diarahkan ke PJOK-nya untuk permainannya. Gitu. Iya Kak. Karena kalau gitu kan tidak ada secara khusus pelajaran PJOK-nya, tapi Kakak bisa ketika melakukan pembelajaran daring, tapi di situ ada unsur PJOK-nya, ada unsur geraknya, itu mungkin bisa Kak masuk nggak apa-apa. Oke Kak, terima kasih. Itu masuk Kak. Iya. Baik Kak, terima kasih. Oke.
Gua kakak yang ada tidak? Oke, Mas. Kalau tidak ada bisa kita tutup kakak. Nanti kita sambung di grup kakak. Bisa Kak. Sekali. Oke. Baik kakak, untuk mengakhiri mungkin Kak Danang bisa memimpin doa ini. Iya Kak. Baiklah kakak-kakak semua, untuk mengakhiri sesi pertemuan tatap maya kita pada siang hingga sore hari ini, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama di tempat kita masing-masing. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Ali dan juga semua kakak-kakak semua bermanfaat, dan apa yang menjadi tugas kita nantinya dapat terselesaikan dengan baik. Kita semua diberi kemampuan dan dimudahkan. Oke, semuanya kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dan kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa dimulai. Cukup. Demikian bisa foto kakak. Jadi masih Kak Danang. Terima kasih. Sesi terakhir foto-foto kita. Yuk langsung ambil foto. Kak Danang mungkin sekaligus bisa ambil foto. Gaya resmi Rian nggih, senyum dan menatap kamera. 1, 2, 3. Yo, Pak Fajar medeni. Sing dilirik kamerane neng ndi? Bentar, tak nyari anunya.